Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Kita. Kali ini kita akan membagikan kisah mengharukan mengenai seorang pria yang menikahi nenek usia 97 tahun demi keselamatan ibunya. Sebelumnya, mari kita tulis sholawat di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Senja itu, bukan hanya langit yang memerah, tapi juga mata Arif. Setiap napas ibunya, Bu Siti, yang terengap-engap, terasa seperti tikaman di dada Arif. Diagnosis dokter adalah vonis, penyakit langka yang menggerogoti organ dalam, dan satu-satunya harapan adalah operasi. Operasi yang biayanya melangit, jauh di luar jangkauan seorang buruh serabutan seperti Arif. Tangannya yang kasar, biasa memanggul beban berat, kini terasa kosong, tak berdaya menghadapi takdir yang kejam ini. Di gubuk rayot mereka, aroma jamu tradisional dan liniment memenuhi udara, bercampur dengan bau anyir keputusasaan. Arif duduk di samping ranjang reot, memegangi tangan ibunya yang kurus. Jemarinya terasa dingin. Bu Siti berusaha tersenyum. Senyum yang begitu rapuh hingga hampir pecah. "Jangan khawatir, Nak," bisiknya. Suaranya parau. Ibu tidak apa-apa, tapi Arif tahu itu bohong. Setiap hari, Bu Siti semakin kurus, semakin lemah, dan batuknya semakin parah. Arif merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Dia telah mencoba segalanya, meminjam uang dari tetangga, menjual barang-barang yang tersisa, bahkan bekerja lembur hingga tubuhnya remuk. Namun, semua itu hanyalah tetesan air di lautan kebutuhan. Biaya operasi, perawatan pasca operasi, obat-obatan, dan transportasi ke kota semuanya terasa seperti tembok tinggi yang tak mungkin didaki. Desa mereka yang damai dan tentram di kaki gunung tiba-tiba terasa seperti penjara. Arif merasa sesak, terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dia ingat masa kecilnya, bagaimana ibunya selalu bekerja keras, siang dan malam, demi memberinya makan, menyekolahkannya, dan memastikan dia tidak kekurangan apapun. Ibunya adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pilar yang menopang hidupnya. Sekarang, pilar itu goyah, dan Arif merasa tak mampu menahannya. Dia melihat keluar jendela, ke arah matahari yang perlahan tenggelam, mewarnai awan dengan gradasi oranye dan ungu. Indah, namun keindahan itu terasa ironis di tengah derita yang mencekiknya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak keindahan di dunia, sementara orang yang paling dicintainya harus berjuang begitu keras hanya untuk bernapas. Tiba-tiba, suara Pak RT terdengar dari halaman. "Arif, Arif, ada kabar." Arif beranjak. Hati-hati agar tidak membangunkan ibunya. Pak RT tampak terengah-engah. Wajahnya menunjukkan campuran antara terkejut dan rasa ingin tahu. "Kau dengar kabar tentang Nenek Halimah?" tanyanya. Suaranya sedikit berbisik. Arif mengerutkan kening. Nenek Halimah, nama itu asing di telinganya. Namun dia tahu Nenek Halimah adalah sosok misterius di desa. Janda tua kaya raya yang hidup menyendiri di rumah besar di ujung desa. Pak RT melanjutkan, dia membuat sayembara. Siapapun yang bersedia menikahinya akan mendapatkan warisan yang sangat besar. Mata Arif membelalak. Warisan besar? Apakah ini jawaban doanya? Sebuah harapan kecil, namun terang benderang, muncul di tengah kegelapan yang pekat. Tapi, lanjut Pak RT, wajahnya sedikit muram. Dia itu, Nenek Halimah itu sudah 97 tahun, dan orang bilang dia agak aneh. Arif tidak peduli usia, kepribadian, atau rumor apapun tidak penting. Yang penting adalah ibunya. Warisan itu bisa menyelamatkan Bu Siti. Tanpa ragu, dia bertanya, "Di mana Nenek Halimah tinggal, Pak RT?" Pak RT menunjuk ke arah ujung desa, ke sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon rindang. "Di sana, Arif. Tapi pikirkan baik-baik, Nak. Ini bukan keputusan yang mudah." Arif mengangguk. Namun pikirannya sudah bulat. Dia akan menemui Nenek Halimah. Demi ibunya, dia akan melakukan apa saja. Apapun. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan Nenek Halimah, sayembaranya, dan janji warisan. Apakah ini benar-benar nyata? Mungkinkah takdir sedang berbaik hati kepadanya? Atau ini hanya tipuan, harapan palsu yang akan semakin menjerumuskannya ke dalam jurang keputusasaan? Namun, setiap kali keraguan itu muncul,
Wajah Bu Siti yang terbaring lemah melintas di benaknya, mengusir semua keraguan. Tidak ada pilihan lain. Dia harus mencoba. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Dia membayangkan ibunya sehat kembali. Senyumnya yang tulus kembali menghiasi wajahnya. Dan tawarnya mereka yang memenuhi gubuk kecil itu. Impian itu terasa begitu nyata, begitu mendesak. Pagi itu, Arif bangun sebelum matahari terbit. Dia berlutut di samping ibunya, menggenggam tangan keriput Bu Siti. "Ibu," bisiknya. Suaranya bergetar menahan emosi. "Aku akan lakukan apa saja untukmu." "Apa saja?" Dia merasakan sentuhan lembut di rambutnya. Bu Siti terbangun, matanya sayu menatapnya. "Ada apa, Nak?" Arif tersenyum. Senyum yang dipaksakan. "Tidak ada apa-apa, Bu. Ibu tidur saja. Aku akan keluar sebentar." Dia mencium kening ibunya, lalu beranjak. Langkahnya mantap, penuh tekad. Dia tahu kemana dia harus pergi. Ke rumah tua di ujung desa, tempat Nenek Halimah menanti. Jalan setapak menuju rumah Nenek Halimah terasa panjang dan sunyi. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di kedua sisinya seolah mengawasinya. Rumah itu sendiri, sebuah bangunan tua berarsitektur Belanda dengan cat mengelupas dan jendela-jendela tinggi. Tampak angker, namun menyimpan misteri yang menarik. Aroma melati dan dupa yang kuat mulai tercium begitu Arif mendekat, berpadu dengan bau tanah basah dan lumut. Nafas Arif tercekat di tenggorokan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena campuran gugup dan harapan yang membuncah. Ini adalah langkah terpenting dalam hidupnya. Dia melangkah melewati pagar besi, berkarat, menuju pintu kayu yang kokoh dan berukiran rumit. Daun pintu itu, meskipun tua, tampak terawat. Arif mengangkat tangan, ragu sejenak, lalu mengetuk pelan. Suara ketukan itu terdengar nyaring di keheningan pagi. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Kali ini, dia mendengar langkah kaki yang pelan, menyeret dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan celah sempit di mana mata hitam yang tajam mengintip. Mata itu, meskipun keriput mengelilinginya, tampak sangat waspada dan cerdas. Itu pasti Nenek Halimah. "Ada apa?" Suara itu serak, namun jelas, dan sedikit menusuk. Arif menegakkan tubuh, mengumpulkan semua keberaniannya. "Saya Arif, Nenek. Saya datang untuk sayembara Anda." Mata itu membesar sedikit. Lalu pintu terbuka lebih lebar, memperlihatkan sesosok wanita tua yang sangat kurus, hampir rapuh, namun berdiri tegak dengan tongkat kayu. Wajahnya penuh kerutan yang dalam, seperti peta kehidupan yang panjang. Rambutnya putih bersih, disanggul rapi. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, Nenek Halimah memancarkan aura yang kuat, bahkan intimidatif. Dia mengenakan kebaya bludru berwarna gelap yang sudah usang, namun tetap terlihat anggun. Nenek Halimah melangkah mundur, memberi isyarat agar Arif masuk. Ruangan dalamnya gelap, dengan jendela-jendela tinggi yang ditutupi tirai tebal, sehingga hanya sedikit cahaya matahari yang masuk. Furnitur kuno yang berat memenuhi ruangan, diselimuti kain putih seperti hantu. Aroma melati dan dupa di sini jauh lebih kuat, hampir menyesakkan. Sebuah jam berdiri tua berdentang pelan, mengisi keheningan yang mencekam. Nenek Halimah duduk di kursi goyang antik yang terbuat dari kayu gelap, di dekat perapian yang dingin. Dia menatap Arif dengan tatapan intens yang seolah menembus jiwanya. Arif merasa seperti buku yang terbuka. Semua rahasianya terbaca oleh mata wanita tua itu. Dia berusaha untuk tidak terlihat gugup, meskipun jantungnya masih berdebar kencang. "Jadi," Nenek Halimah memulai. Suaranya sedikit lebih lembut dari sebelumnya, namun tetap tegas. "Kau datang untuk warisanku?" Arif menggelengkan kepala. "Tidak, Nenek. Saya datang untuk ibu saya." Dia kemudian menceritakan semuanya. Tentang Bu Siti yang sakit parah, tentang dokter yang mengatakan operasinya sangat mahal, tentang keputusasaannya, dan tentang bagaimana sayembara Nenek Halimah adalah satu-satunya harapan. Dia berbicara dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan, tanpa mencoba menarik simpati. Dia hanya menceritakan fakta dan rasa putus asa yang mendalam yang mendorongnya untuk datang ke sini. Dia bisa melihat dari ekspresi wajah Nenek Halimah yang tetap datar bahwa wanita tua itu mendengarkan dengan saksama,
menimbang setiap kata. Ketika Arif selesai, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Suara jam berdiri yang berdetak seolah menjadi satu-satunya suara di dunia. Nenek Halimah menatapnya tanpa berkedip selama beberapa saat. Dan Arif merasa semakin gelisah. Apakah dia akan diusir? Apakah semua ini sia-sia? Akhirnya, Nenek Halimah mengangguk pelan. Gerakannya sangat kecil, namun cukup untuk membuat Arif menahan napas. "Baiklah, anak muda," katanya. Suaranya lebih serak dari sebelumnya. "Kau berani, dan kau punya alasan yang kuat." Sebuah harapan besar meledak di dada Arif. Dia ingin melompat dan berteriak, namun dia menahan diri. Tapi, Nenek Halimah melanjutkan, dan nada suaranya berubah menjadi lebih serius. "Pernikahan ini bukan main-main. Aku tidak butuh uangmu, Arif. Aku butuh seseorang yang bisa memenuhi janjinya. Seseorang yang bisa menjaga kehormatanku dan menjaga rumah ini. Aku tidak butuh cinta, karena cinta sudah lama mati di hatiku. Tapi aku butuh kesetiaan." Arif mengangguk dengan cepat. "Saya mengerti, Nenek. Saya bersumpah, saya akan setia. Saya akan menjaga Anda dan menjaga rumah ini. Saya tidak akan pernah mengecewakan Anda." Dia berbicara dengan segenap hatinya, tulus dari lubuk jiwa. Nenek Halimah mempelajari wajahnya lagi, seolah mencari jejak kebohongan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang hampir tidak terlihat, namun cukup untuk membuat kerutan di wajahnya sedikit melunak. "Besok," katanya. Suaranya terdengar final. "Kita menikah." Arif tidak bisa percaya apa yang baru saja dia dengar. Begitu mudah, begitu cepat, sebuah kelegaan yang luar biasa melandanya, nyaris membuatnya lemas. Dia telah berhasil. Dia telah mendapatkan kesempatan. Dia membungkuk hormat. Air mata nyaris tumpah dari matanya. "Terima kasih, Nenek. Terima kasih banyak." Nenek Halimah hanya mengangguk lagi. "Pergilah, siapkan dirimu. Besok pagi, datanglah kemari." Arif berbalik, melangkah keluar dari ruangan yang gelap itu, melewati pintu kayu berukiran, dan keluar ke halaman yang kini terang oleh matahari pagi. Udara terasa segar, dan aroma melati tidak lagi menyesakkan, melainkan terasa seperti janji. Dia telah melangkahkan kaki ke dalam sebuah perjanjian yang tak terduga, sebuah pernikahan yang tidak biasa, demi satu-satunya orang yang paling dia cintai. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Kabar pernikahan Arif dengan Nenek Halimah menyebar bagai api di musim kemarau. Desa kecil itu gempar, bisik-bisik dan tatapan aneh mengikuti Arif kemanapun dia pergi. Di warung kopi, di pasar, bahkan di jalan setapak menuju ladang, nama Arif dan Nenek Halimah menjadi perbincangan utama. Ada yang mengasihani, menganggap Arif sebagai korban keadaan yang terpaksa menjual dirinya demi ibunya. Ada yang mencemooh, menyebutnya gila harta, tega menikahi nenek-nenek demi warisan. Ada pula yang menganggapnya gila, tidak waras, berani-beraninya melamar janda tua yang terkenal galak dan eksentrik itu. Namun, Arif tidak peduli. Semua tatapan itu, semua bisik-bisik itu, terasa hambar. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, kesembuhan ibunya. Dia kembali ke rumah dengan langkah mantap, penuh tekad. Meskipun hatinya terasa campur aduk, dia melihat ibunya, Bu Siti, yang terbaring lemah. Di sana, di samping ranjang itu, semua keraguan dan kecemasan lenyap. Hanya ada tekad yang membara. Dia tidak memberitahu ibunya tentang pernikahan itu secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah menemukan cara untuk mendapatkan uang untuk operasi, dan bahwa itu adalah cara yang halal dan tidak akan merugikan siapapun. Bu Siti, dalam kelemahannya, hanya mengangguk. Percayalah sepenuhnya pada putra satu-satunya. Pagi pernikahan itu tiba dengan mendung tipis. Udara terasa dingin, seolah langit ikut merasakan kesuraman hati Arif. Tidak ada pesta, tidak ada keramaian, tidak ada senyum bahagia. Akad nikah dilangsungkan di ruang tengah rumah Nenek Halimah, yang kini telah dibersihkan dari kain-kain putih. Hanya ada Pak Modin dan beberapa saksi dari pengurus desa yang hadir, termasuk Pak RT yang tampak canggung. Nenek Halimah mengenakan kebaya bludru hitam yang sama, tampak lebih kurus dari kemarin. Rambutnya disanggul tinggi, dan wajahnya dipoles bedak tipis, membuat karaten-karitan di wajahnya semakin terlihat jelas. Arif mengenakan kemeja putih bersih
yang sudah usang, warisan dari almarhum ayahnya. Suasana hening mencekam. Pak Modin mulai membacakan ayat-ayat suci, dan suara doa memenuhi ruangan. Arif mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, jelas, dan tanpa keraguan. Di dalam hati, dia bersumpah demi Tuhan bahwa dia akan menepati janjinya. Dia tidak tahu apakah ini akan menjadi pernikahan yang bahagia atau tidak, tapi dia tahu ini adalah pernikahan yang suci, karena niatnya adalah untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Ketika Pak Modin menyatakan bahwa mereka telah sah sebagai suami istri, Nenek Halimah menoleh ke arah Arif. Tatapannya masih tajam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di sana. Sebuah kilatan yang sulit diartikan. Arif menatapnya balik, mencoba membaca arti tatapan itu. Namun, dia tidak menemukan apapun selain ketenangan yang aneh. Setelah akad selesai, Pak Modin dan para saksi pamit. Tinggallah Arif dan Nenek Halimah di ruangan yang sunyi itu. Aroma dupa masih kuat, seolah menjadi satu-satunya saksi bisu atas ikatan yang baru saja terjalin. Arif merasa canggung. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia berbicara atau tetap diam? Dia tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap sebagai seorang suami bagi wanita yang usianya hampir 1 abad lebih tua darinya. Nenek Halimah memecah keheningan. Kau sudah memenuhi janjimu, Arif, katanya. Suaranya serak namun jelas. Sekarang, penuhi kewajibanmu sebagai suami. Dia mengangguk ke arah sebuah peti tua yang terbuat dari kayu jati, terletak di sudut ruangan, tertutup rapat. Di dalam itu, lanjutnya, ada surat-surat warisan, akte tanah, sertifikat deposito, dan juga perhiasan yang bisa kau jual untuk ibumu. Mata Arif membelalak kaget. Dia tidak menyangka akan secepat ini. Dia pikir akan ada prosedur yang rumit. Atau mungkin Nenek Halimah akan mengujinya terlebih dahulu. Namun, dia tidak menunjukkan keraguan. Dia melangkah ke peti itu, membukanya. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa berkas dan sebuah kotak beludru. Dia membuka kotak beludru itu. Dan di dalamnya, berkilauan beberapa set perhiasan emas dan permata. Kelihatannya sangat berharga. Ini sungguh luar biasa, Nenek, kata Arif. Suaranya sedikit bergetar karena takjub. Dia mengambil berkas-berkas itu, memeriksanya sekilas. Semua tampak asli dan legal. Dia tidak mengerti detail hukumnya, tapi dia tahu ini sudah cukup untuk menyelamatkan ibunya. Nenek Halimah hanya mengangguk. Aku adalah wanita yang menepati janji, Arif, sama seperti kau menepati janjimu. Arif merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Rasa syukur yang meluap-luap memenuhi hatinya. Dia menoleh ke arah Nenek Halimah, ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Namun, kata-kata terasa tidak cukup. Dia hanya bisa membungkuk hormat dalam-dalam, menunjukkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus. Tidak perlu berterima kasih, kata Nenek Halimah. Ini adalah kesepakatan. Kau telah memberiku sesuatu, dan aku memberimu sesuatu. Sekarang, pergilah. Segera bawa ibumu ke kota. Jangan buang waktu. Arif mengangguk. Dia segera bergegas keluar dari rumah Nenek Halimah, membawa serta berkas-berkas dan perhiasan itu. Dia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang desa. Yang dia tahu, ibunya akan selamat. Sebuah harapan baru telah terbit, secerah matahari yang akhirnya menembus awan mendung di luar. Dia akan membawa ibunya ke kota, mendapatkan operasi yang dia butuhkan, dan Bu Siti akan kembali sehat. Itu adalah satu-satunya tujuan dalam hidupnya sekarang. Perjalanan ke kota terasa seperti sebuah mimpi yang tak terduga bagi Arif. Dengan uang yang didapat dari penjualan sebagian perhiasan Nenek Halimah, dia bisa menyewa mobil dan membawa Bu Siti ke rumah sakit terbaik. Perhiasan itu, meskipun tidak terlalu banyak, ternyata nilainya jauh melampaui perkiraannya. Ini bukan sekadar perhiasan biasa. Ini adalah perhiasan antik yang memiliki nilai sejarah dan artistik yang tinggi. Seorang pedagang emas di pasar kota yang terbiasa dengan barang-barang semacam itu langsung tahu nilainya dan bersedia membayar dengan harga yang pantas, bahkan sedikit lebih tinggi dari perkiraan awal Arif. Sebagian besar uangnya ia simpan, sementara sebagian kecil untuk biaya perjalanan dan pendaftaran rumah sakit. Rumah sakit itu megah, jauh berbeda dengan klinik desa yang biasa mereka kunjungi. Aroma antiseptik yang kuat menusuk hidung,
Namun Arif tidak peduli. Ini adalah bau harapan. Dia dengan hati-hati memapah ibunya, yang kini terlihat jauh lebih pucat dan lemah. Setiap langkah terasa berat. Namun Arif tidak pernah melepaskan genggaman tangannya. "Arif, ini di mana?" Bu Siti bertanya lirih. Matanya mengerjap bingung melihat sekeliling. "Rumah sakit terbaik, Bu," jawab Arif, berusaha menyembunyikan getar dalam suaranya. "Kita akan obati ibu di sini. Ibu akan sembuh." Mereka menunggu di lobi yang ramai, dikelilingi oleh hiruk-pikuk kehidupan kota. Perawat datang, mengisi formulir, dan Arif menjelaskan kondisi ibunya dengan cermat. Para dokter dengan jubah putih bersih dan ekspresi serius memeriksa Bu Siti dengan teliti. Arif mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari bibir mereka, mencoba memahami istilah medis yang rumit. Dia tahu ini bukan jalan yang mudah, namun dia yakin mereka ada di tangan yang tepat. Beberapa hari pertama di rumah sakit adalah masa-masa yang menegangkan. Bu Siti menjalani serangkaian tes dan pemeriksaan yang intensif. Arif selalu berada di sampingnya, memegang tangannya, membisikkan kata-kata semangat. Dia bahkan tidur di kursi tunggu, hanya untuk memastikan dia dekat jika ibunya membutuhkan sesuatu. Kekhawatiran selalu menghantuinya, namun dia berusaha untuk tetap tegar. Dia telah berjanji kepada Nenek Halimah, dan lebih penting lagi, kepada ibunya, bahwa dia akan melakukan segalanya. Dokter akhirnya datang dengan hasil akhir. Mereka menjelaskan bahwa penyakit Bu Siti memang langka, namun masih bisa diatasi dengan operasi. Operasi itu akan kompleks, membutuhkan keahlian khusus, dan biayanya sangat besar. "Kami akan melakukan yang terbaik," kata sang dokter kepala. Sorot matanya meyakinkan. "Tapi operasinya berisiko, Pak Arif. Ada kemungkinan komplikasi." Arif mengangguk. Dia sudah siap dengan kemungkinan terburuk, tapi dia tetap memilih untuk berpegang pada harapan. "Lakukan saja, dokter," katanya. Suaranya mantap. "Saya percaya pada Anda." Operasi itu berlangsung selama berjam-jam, yang terasa seperti selamanya. Arif duduk di ruang tunggu, berdoa tanpa henti. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Dia membayangkan para dokter bekerja keras di dalam ruang operasi, berjuang untuk menyelamatkan ibunya. Dia membayangkan ibunya yang selama ini selalu kuat dan mandiri, kini terbaring tak berdaya. Dia berpikir tentang Nenek Halimah, tentang pernikahan aneh mereka, dan tentang warisan yang telah memberinya kesempatan ini. Rasa syukur yang mendalam kembali melanda hatinya. Akhirnya, lampu di atas pintu ruang operasi padam. Seorang dokter keluar. Wajahnya lelah, namun tersenyum tipis. "Operasi berhasil, Pak Arif. Ada beberapa komplikasi kecil, tapi semuanya terkendali. Ibu Anda kuat." Arif merasa kakinya lemas. Sebuah gelombang kelegaan yang luar biasa melandanya. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Dia tidak bisa berkotek-kotek, hanya mengangguk berkali-kali, mengulang kata terima kasih tanpa henti. Itu adalah momen paling melegakan dalam hidupnya. Bu Siti dipindahkan ke ruang perawatan intensif, di mana dia akan dipantau selama beberapa hari. Ketika Arif diizinkan untuk melihatnya, dia menemukan ibunya terbaring lemah, dengan salang-sulang yang menempel di tubuhnya. Namun wajahnya sudah tidak sepucat sebelumnya. Ada warna di bibirnya, dan napasnya sudah teratur. Arif duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya. Dia merasakan denyut nadi yang lemah, namun stabil. Itu adalah tanda kehidupan, tanda kesembuhan. Hari-hari berikutnya adalah masa pemulihan. Bu Siti perlahan-lahan sadar, dan meskipun masih sangat lemah, dia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia bisa berbicara lebih jelas, makan bubur, dan bahkan sedikit tersenyum. Arif selalu ada di sisinya, membacakan berita dari koran, menceritakan kisah-kisah lucu dari desa, dan memastikan dia mendapatkan semua yang dia butuhkan. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh. Setiap senyum kecil dari ibunya adalah hadiah terbesar baginya. Selama waktu itu, Arif juga harus mengatur keuangan. Dia menjual sisa perhiasan Nenek Halimah, yang ternyata nilainya melebihi perkiraan semula. Uang itu lebih dari cukup untuk biaya rumah sakit, obat-obatan, dan bahkan untuk membiayai perawatan di rumah setelah Bu Siti pulang. Dia merasa lega, namun juga bertanggung jawab. Warisan ini bukan hanya harta, tapi juga kepercayaan. Kepercayaan dari Nenek Halimah yang telah memberikan harapan, dan kepercayaan dari ibunya yang telah berjuang begitu keras. Dia berjanji pada dirinya sendiri
bahwa dia akan menggunakan uang itu dengan bijaksana. Bukan hanya untuk keperluan mereka, tetapi juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dia belajar bahwa harapan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan kadang-kadang dari pengorbanan yang paling aneh sekalipun. Setelah Bu Siti mulai pulih dan stabil, meskipun masih butuh waktu untuk benar-benar kembali ke desa, Arif sadar akan kewajibannya kepada Nenek Halimah. Dia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus berada di kota, mengabaikan istri resminya. Bahkan jika pernikahan itu adalah bagian dari sebuah kesepakatan. Nenek Halimah telah menepati janjinya, dan kini giliran Arif untuk memenuhi bagiannya. Dia harus kembali ke rumah tua di ujung desa, menjalankan perannya sebagai suami. Bahkan jika itu terasa canggung dan tidak biasa, dia menjelaskan kepada ibunya bahwa dia harus kembali ke desa untuk mengurus beberapa hal penting. Bu Siti, meskipun masih lemah, mengerti. "Pulanglah, Nak," katanya dengan senyum tipis. "Ibu tidak apa-apa di sini. Ada perawat yang menjagaku." Dengan berat hati, Arif meninggalkan rumah sakit. Tetapi hatinya ringan karena ibunya kini dalam kondisi yang jauh lebih baik. Perjalanan kembali ke desa terasa berbeda. Kini, dia tidak membawa beban keputusasaan, melainkan sebuah tanggung jawab baru. Saat tiba di rumah Nenek Halimah, suasana hening menyambutnya. Aroma melati dan dupa masih memenuhi udara, namun kini terasa lebih akrab. Dia mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar, dan pintu terbuka. Nenek Halimah berdiri di sana, seperti yang pertama kali Arif melihatnya. Wajahnya yang berkerut, namun matanya tetap tajam. "Kau kembali," kata Nenek Halimah. Suaranya datar, tanpa emosi. "Bagaimana ibumu?" Arif tersenyum. "Ibu sudah jauh lebih baik, Nek. Operasinya berhasil. Dia sedang dalam masa pemulihan." "Terima kasih banyak, Nek. Semua ini berkat Nenek." Nenek Halimah hanya mengangguk. "Itu sudah kewajibanku. Sekarang, kewajibanmu." Dia melangkah mundur, mempersilakan Arif masuk. Arif masuk dan menatap sekeliling. Rumah itu bersih, rapi, dan semua barang-barang antik diletakkan pada tempatnya. Sepertinya Nenek Halimah memiliki seorang pembantu yang datang sesekali, atau dia mengurus semuanya sendiri dengan tangan yang sudah renta. Arif merasa sedikit malu. Dia telah meninggalkan wanita tua ini sendirian selama beberapa waktu, sementara dia berjuang untuk ibunya. "Apa yang harus saya lakukan, Nek?" tanya Arif, merasa sedikit kikuk. Nenek Halimah duduk kembali di kursi goyangnya. "Rumah ini besar, Arif. Ada banyak yang harus diurus. Kau bisa mulai dengan membersihkan kebun belakang, lalu perbaiki atap yang bocor di dapur. Setelah itu, kita akan bicarakan yang lain." Suaranya terdengar seperti memberi perintah, namun tidak ada nada kasar di dalamnya. Lebih seperti sebuah instruksi yang jelas. Arif segera bergegas. Dia mencari alat-alat di gudang belakang, lalu mulai bekerja. Dia membersihkan kebun yang rimbun dengan semak belukar, memangkas ranting-ranting pohon yang menjuntai, dan menyapu daun-daun kering. Setelah itu, dia memperbaiki atap yang bocor di dapur. Naik ke atap dengan hati-hati, memastikan setiap genting terpasang dengan benar. Dia bekerja tanpa lelah, dari pagi hingga sore, mencoba memenuhi setiap permintaan Nenek Halimah. Selama beberapa hari pertama, interaksi mereka sangat minim. Arif bekerja di rumah, memperbaiki ini dan itu, sementara Nenek Halimah hanya mengawasi dari kursi goyangnya, kadang-kadang memberikan perintah singkat. Mereka makan dalam diam di meja makan besar yang dulunya mungkin ramai, namun kini hanya diisi oleh suara sendok beradu dengan piring. Arif mencoba memulai percakapan, menanyakan kabar Nenek Halimah atau tentang sejarah rumah ini, namun Nenek Halimah hanya menjawab singkat atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Dia adalah wanita yang sangat tertutup. Namun, perlahan-lahan, ada perubahan kecil. Suatu sore, ketika Arif sedang membaca koran di teras setelah bekerja, Nenek Halimah keluar dan duduk di kursi di sampingnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang ke arah matahari terbenam. Arif merasa sedikit terkejut, namun dia terus membaca. Setelah beberapa saat, Nenek Halimah berdeham. "Koran hari ini, apa isinya?" tanyanya. Suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Arif terkejut, namun segera menjawab. Dia mulai membacakan berita-berita utama tentang politik di kota, tentang harga komoditas, dan tentang isu-isu sosial. Nenek Halimah mendengarkan dengan saksama
kadang-kadang mengangguk atau mendengus pelan. Ini adalah percakapan paling panjang yang mereka miliki sejak pernikahan mereka. Sejak saat itu, mereka mulai membangun semacam rutinitas. Setiap sore, setelah Arif selesai bekerja, Nenek Halimah akan duduk di sampingnya. Dan Arif akan membacakan koran untuknya. Kadang-kadang, Nenek Halimah akan bertanya, bagaimana dengan berita tentang pasar? Apakah harga padi naik? Atau apa yang terjadi di parlemen? Arif akan berusaha menjawab dengan sebaik mungkin, menjelaskan hal-hal yang tidak dia mengerti. Hubungan mereka masih jauh dari hubungan suami istri yang normal. Namun ada rasa hormat yang tumbuh di antara mereka. Arif melihat Nenek Halimah bukan hanya sebagai wanita tua yang eksentrik, tetapi sebagai wanita yang cerdas dan berwawasan luas, meskipun dia hidup menyendiri. Dan Nenek Halimah, dia tidak lagi hanya melihat Arif sebagai pemuda yang putus asa, tetapi sebagai seorang pria yang gigih, bertanggung jawab, dan tulus. Mereka hidup berdampingan dalam sebuah kesepakatan yang tak terucap, namun saling menghargai. Arif tahu bahwa kewajiban ini adalah bagian dari janjinya. Dia harus melayani Nenek Halimah dengan hormat, menjaga rumahnya, dan memberikan kebersamaan yang mungkin sudah lama tidak dirasakan oleh wanita tua itu. Dan dalam melakukan itu, dia menyadari bahwa dia tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, sebuah kedamaian yang datang dari kepuasan telah berbuat baik. Seiring berjalannya waktu, rutinitas antara Arif dan Nenek Halimah semakin terbentuk. Arif menjalani hari-harinya dengan bekerja di rumah, memperbaiki kerusakan, merawat taman, dan sesekali pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan. Sore hari, dia akan membacakan koran atau buku-buku lama yang dia temukan di perpustakaan Nenek Halimah yang berdebu. Nenek Halimah akan mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan komentar singkat yang cerdas, atau mengajukan pertanyaan yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang dunia. Melalui perkikopan-perkikopan singkat itu, Arif mulai melihat sisi lain dari Nenek Halimah. Di balik keriput dan tatapan tajamnya, ada kisah yang panjang dan berliku. Suatu malam, ketika Arif sedang membacakan sebuah novel sejarah, Nenek Halimah tiba-tiba berdehem. "Kau tahu, Arif," katanya. Suaranya lebih melunak dari biasanya. "Ayahku dulu adalah seorang saudagar besar. Dia sering bepergian ke berbagai negara, membawa pulang serita-serita menarik dari tempat-tempat jauh." Arif berhenti membaca, menatap Nenek Halimah. Ini adalah pertama kalinya Nenek Halimah bercerita tentang masa lalunya. "Benarkah, Nek?" tanyanya, tertarik. Nenek Halimah mengangguk. Sorot matanya menerawang. "Dulu, rumah ini ramai sekali. Banyak tamu, banyak kerabat. Ada pesta, tawa, dan nyanyian. Aku adalah anak tunggal. Jadi semua perhatian tercurah padaku." Dia tersenyum tipis. Senyum yang begitu rapuh, nyaris tak terlihat, namun memancarkan kerinduan yang mendalam. Tapi itu dulu sekali, sebelum perang, sebelum segalanya berubah. Arif mendengarkan dengan saksama. Nenek Halimah kemudian bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dia dididik dengan ketat, belajar berbagai bahasa, dan diajari tentang bisnis. Dia bercerita tentang seorang pria yang dicintainya, seorang pemuda yang cerdas dan baik hati, namun takdir memisahkan mereka. "Dia meninggal dalam perang," bisik Nenek Halimah. Suaranya tiba-tiba bergetar. "Aku tidak pernah menikah lagi. Hatiku sudah mati bersamanya." Arif merasakan gelombang simpati yang kuat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di balik sifat galak dan misterius Nenek Halimah tersembunyi hati yang pernah mencintai dan kehilangan. Dia melihat air mata menggenang di mata wanita tua itu, air mata yang sudah sangat lama tidak tumpah. "Aku hidup menyendiri selama puluhan tahun, Arif," lanjut Nenek Halimah. Suaranya sedikit lebih kuat. "Semua saudaraku meninggal, teman-temanku juga. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya punya kenangan dan rumah ini. Aku lelah." Arif tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di sana, mendengarkan, membiarkan Nenek Halimah mengungkapkan perasaannya. Dia menyadari bahwa meskipun Nenek Halimah memiliki banyak harta, dia adalah wanita yang sangat kesepian. Kesepian yang telah menggerogoti jiwanya selama bertahun-tahun. Lebih dari sekadar keriput di wajahnya. Sejak malam itu, Nenek Halimah mulai lebih sering bercerita. Dia bercerita tentang kebun melati di belakang rumah yang dulu dirawatnya dengan penuh cinta.
tentang burung-burung yang biasa hinggap di jendela kamarnya, tentang resep masakan kuno yang diwariskan ibunya. Arif mendengarkan dengan sabar, kadang-kadang bertanya, kadang-kadang hanya tersenyum. Dia mencoba untuk menghidupkan kembali kenangan-kenangan indah itu, membuat Nenek Halimah merasa tidak sendirian lagi. Arif juga mulai melakukan hal-hal kecil yang membuat Nenek Halimah tersenyum. Dia membawakan bunga melati segar setiap pagi dari kebun belakang, menaruhnya di meja samping kursi goyang Nenek Halimah. Dia memasak makanan favorit Nenek Halimah yang dia pelajari dari bibinya. Masakan-masakan sederhana, namun penuh cita rasa. Dia bahkan mencoba menyanyikan lagu-lagu tradisional yang pernah Nenek Halimah sebutkan. Nenek Halimah, yang dulunya begitu kaku dan pendiam, mulai sedikit melunak. Senyum tipis lebih sering menghiasi wajahnya, dan dia bahkan tertawa kecil saat Arif menceritakan lelucon. Suatu sore, ketika Arif sedang memperbaiki meja yang goyang di ruang makan, Nenek Halimah mendekatinya. "Arif," katanya, suaranya lembut, "kau mengingatkanku pada putraku yang tidak pernah kumiliki." Arif terdiam, terharu. Itu adalah pujian tertinggi yang pernah Nenek Halimah berikan. "Terima kasih, Nek," jawabnya, suaranya sedikit bergetar. Meskipun pernikahan mereka dimulai dari sebuah transaksi, sebuah kesepakatan, kini ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Bukan cinta romantis, tentu saja, melainkan sebuah ikatan yang lebih dalam. Sebuah rasa hormat, kasih sayang, dan pengertian. Arif telah menemukan bahwa di balik setiap keriput di wajah Nenek Halimah ada sejarah yang kaya, penderitaan yang mendalam, dan hati yang membutuhkan kehangatan. Dan Nenek Halimah, dia telah menemukan dalam diri Arif seorang anak, seorang pendengar, dan seorang teman yang tulus, yang telah membawa kembali cahaya ke dalam hidupnya yang suram. Dia tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai suami, tetapi juga sebagai manusia. Dan dalam prosesnya, Arif menyadari bahwa dia tidak hanya menyelamatkan ibunya, tetapi juga membawa sedikit kebahagiaan bagi jiwa yang kesepian ini. Beberapa minggu berlalu, sejak Bu Siti kembali ke desa setelah operasi dan perawatan di kota. Kondisinya semakin membaik setiap hari, dan dia mulai bisa beraktivitas ringan di rumah gubuknya. Arif bolak-balik antara rumah ibunya dan rumah Nenek Halimah, memastikan keduanya mendapatkan perhatian yang cukup. Dia masih merahasiakan pernikahannya dengan Nenek Halimah dari ibunya, sesuai permintaan Nenek Halimah sendiri. Bu Siti hanya tahu bahwa Arif telah mendapatkan pekerjaan yang sangat baik di rumah Nenek Halimah, yang membuatnya sering menginap di sana. Suatu siang, saat Arif sedang merapikan taman di rumah Nenek Halimah, dia melihat Bu Siti berjalan pelan di jalan setapak menuju arah rumah Nenek Halimah. Jantung Arif berdesir. Dia tidak tahu Bu Siti akan datang. Bu Siti datang untuk menjenguknya, tentu saja, dan mungkin juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nenek Halimah karena telah mempekerjakan putranya. Arif segera menghampiri ibunya. "Ibu, kenapa kesini?" "Ibu kan masih harus istirahat," katanya, sedikit panik. Bu Siti tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu sudah kuat. Ibu hanya ingin melihatmu dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Nenek Halimah. Beliau sudah sangat baik kepadamu, mempekerjakanmu saat kita sedang kesulitan." Arif merasa canggung. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. "Ibu, Nenek Halimah agak tidak suka keramaian, Bu." Arif mencoba mencari alasan. Namun, Bu Siti sudah terlanjur melangkah ke halaman rumah Nenek Halimah. Dari ambang pintu, Nenek Halimah sudah terlihat, duduk di kursi goyangnya, menatap ke arah mereka dengan tatapan tajamnya. Arif menelan ludah. "Bagaimana ini?" "Assalamualaikum, Nenek Halimah," sapa Bu Siti dengan ramah, meskipun sedikit canggung. "Saya, Siti, Ibunda Arif. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih banyak karena Nenek sudah bersedia mempekerjakan putra saya. Dia sudah sangat membantu kami di masa sulit ini." Nenek Halimah tidak segera menjawab. Dia hanya menatap Bu Siti, lalu menoleh ke arah Arif, seolah menuntut penjelasan. Arif merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Nenek Halimah akhirnya berbicara. "Waalaikumsalam," katanya, suaranya serak namun terdengar jelas. Dia tidak tersenyum, namun juga tidak menunjukkan kemarahan. "Jadi ini ibumu, Arif. Dia terlihat sehat." Arif merasa lega. Setidaknya Nenek Halimah tidak mengungkapkan apa-apa. "Iya, Nek. Alhamdulillah. Berkat Nenek,
Ibu sudah sehat. Bu Siti tersenyum lebar. Iya, Nenek. Saya sangat berterima kasih. Berkat Arif dan pekerjaannya ini, saya bisa berobat dan sembuh. Nenek Halimah hanya mengangguk pelan. Arif adalah anak yang baik. Dia bekerja keras, katanya. Dan untuk pertama kalinya, ada nada kebanggaan yang samar dalam suaranya. Mereka duduk di teras. Bu Siti mencoba memulai percakapan yang lebih akrab. Menanyakan kabar Nenek Halimah, tentang rumahnya, tentang kebunnya. Nenek Halimah menjawab dengan singkat, namun tidak seperti biasanya. Dia tidak mendominasi percakapan, melainkan lebih banyak mendengarkan. Arif merasa sedikit terkejut melihat Nenek Halimah begitu tenang. Sepertinya kehadiran Bu Siti, meskipun dia tidak tahu apa-apa, membuat Nenek Halimah sedikit melunak. Suasana menjadi sedikit lebih nyaman. Meskipun keheningan masih sering menyelimuti mereka. Arif mengambilkan teh hangat untuk ibu dan istrinya, mencoba mengisi kekosongan dengan gestur sederhana. Dia mengamati Nenek Halimah, dan dia bisa melihat bahwa wanita tua itu mengamati ibunya juga, dengan tatapan yang sulit diartikan. Apakah itu rasa penasaran, rasa iri, atau mungkin rasa kasihan? Arif tidak tahu. Sebelum Bu Siti pulang, dia kembali mengucapkan terima kasih kepada Nenek Halimah. Semoga Nenek selalu sehat dan dilindungi Allah. Doanya tulus. Nenek Halimah hanya mengangguk. Kau juga, Siti. Jaga dirimu baik-baik. Setelah Bu Siti pergi, rumah kembali sunyi. Arif menatap Nenek Halimah. Nenek tidak marah ibu datang? Tanyanya hati-hati. Nenek Halimah menggelengkan kepala. Tidak, aku tahu dia ibumu. Dan kau mencintainya. Itu adalah hal yang baik. Dia kemudian menambahkan, aku bisa melihat mengapa kau rela melakukan apa saja untuknya. Arif merasa haru. Nenek Halimah telah memahami pengorbanannya. Dia tidak menyalahkan Arif karena harus bolak-balik. Dia justru mengerti itu adalah sebuah pengakuan, sebuah validasi atas pilihan hidup yang telah Arif ambil. Tapi Nenek Halimah melanjutkan, suaranya sedikit lebih rendah. Biarkan saja itu menjadi rahasia kita. Aku tidak ingin orang lain tahu. Biarkan mereka berprasangka. Itu tidak penting bagiku. Arif mengangguk. Tentu, Nek, ini akan menjadi rahasia kita. Arif menyadari bahwa Nenek Halimah, meskipun tampak galak di luar, memiliki hati yang lebih besar dari yang dia duga. Dia mungkin telah melihat banyak kehidupan, banyak penderitaan, dan dia mengerti arti cinta dan pengorbanan. Kunjungan Bu Siti, meskipun singkat dan canggung, telah membuka sebuah lapisan baru dalam hubungan mereka. Keheningan yang ada di antara mereka tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh dengan pengertian yang tak terucapkan. Sebuah ikatan yang terbentuk dari rasa hormat dan empati yang mendalam. Mereka adalah suami istri, bukan dalam arti konvensional, tetapi dalam ikatan yang lebih kuat, sebuah ikatan yang dibangun di atas fondasi kemanusiaan. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Arif semakin terbiasa dengan kehidupannya di rumah Nenek Halimah. Dia merawat rumah, memperbaiki apapun yang rusak, dan yang terpenting, dia menjadi teman bagi Nenek Halimah. Mereka berbagi makanan, cerita, dan keheningan yang nyaman. Bu Siti juga semakin pulih total. Bahkan mulai bisa membantu tetangga dengan pekerjaan rumah tangga ringan. Arif merasa damai, ibunya sehat, dan dia telah menunaikan janjinya kepada Nenek Halimah. Suatu sore, saat Arif sedang membacakan sebuah kisah petualangan dari buku tua yang ditemukan di perpustakaan Nenek Halimah, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Nenek Halimah tidak seperti biasanya. Dia duduk diam, menatap kosong ke arah jendela, dan napasnya terdengar sedikit lebih berat. Nenek baik-baik saja? Tanya Arif. Meletakkan buku. Nenek Halimah tidak langsung menjawab. Dia menarik napas dalam, lalu perlahan menoleh ke arah Arif. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan matanya, meskipun masih tajam, kini memancarkan kelelahan yang mendalam. Arif, katanya, suaranya sangat lemah, hampir seperti bisikan. Dengarkan aku baik-baik. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Jantung Arif berdegup kencang. Ada nada serius dalam suara Nenek Halimah yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dia segera mendekat, duduk di lantai dekat kursi goyang Nenek Halimah. Aku tahu, Nenek Halimah melanjutkan, bahwa pernikahan kita ini adalah sebuah sandiwara. Aku tahu,
Kau tidak mencintaiku, dan aku tidak mengharapkannya. Cinta adalah hal yang rumit. Dan aku sudah terlalu tua untuk itu. Dia tersenyum tipis, senyum yang begitu rapuh, hingga hampir menghilang. Arif merasa tenggorokannya tercekat. Dia ingin mengatakan bahwa dia menghormati Nenek Halimah, bahwa dia menyayanginya seperti ibunya sendiri. Namun dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi Nenek Halimah melanjutkan, "Kau adalah pria yang baik, Arif. Kau telah memenuhi janjimu. Kau telah merawatku. Kau telah menjaga rumah ini. Kau telah memberiku kebersamaan yang sudah lama tidak kurasakan. Kau telah membawakan bunga melati setiap pagi. Kau telah memasak makanan yang enak. Kau telah mendengarkan cerita-ceritaku. Itu semua jauh lebih berharga daripada semua harta yang kumiliki." Air mata mulai mengalir dari mata Nenek Halimah, membasahi kerutan di pipinya. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan, air mata rasa syukur. Arif meraih tangan kurus Nenek Halimah, menggenggamnya dengan lembut. Tangan itu terasa dingin dan rapuh. Dulu, Nenek Halimah berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku sangat membenci hidupku. Aku membenci kesepian. Aku membenci kenyataan bahwa aku harus hidup terlalu lama sendirian. Aku berdoa setiap hari agar Tuhan segera menjemputku. Tapi kemudian kau datang, dan kau memberiku alasan untuk tetap hidup, meskipun hanya untuk sementara." Arif tidak bisa menahan air matanya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya, pernikahan mereka yang tak biasa ini, memiliki arti yang begitu mendalam bagi Nenek Halimah. Dia hanya ingin menyelamatkan ibunya. Namun dia justru tanpa sadar telah membawa sedikit kebahagiaan bagi jiwa yang kesepian ini. "Kau adalah putra yang baik, Arif," kata Nenek Halimah. Suaranya semakin melemah. "Ibu manapun akan bangga memilikimu." Dia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya lagi, menatap Arif dengan tatapan yang penuh kasih sayang. "Aku tidak pernah memiliki anak, tapi kau seperti putraku sendiri." "Terima kasih, Nak." "Nenek." Arif tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan emosinya yang meluap. Nenek Halimah mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh pipi Arif. "Jangan bersedih. Setiap yang hidup pasti akan kembali kepadanya. Aku sudah tua, dan aku sudah siap. Aku tidak punya penyesalan lagi. Aku bahagia." Arif memegang tangan Nenek Halimah erat-erat. Dia ingin mengatakan banyak hal. Ingin mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuk Nenek Halimah, bahwa dia akan merawatnya. Namun dia tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Dia hanya bisa duduk di sana, membiarkan keheningan berbicara, membiarkan Nenek Halimah mengungkapkan isi hatinya yang telah terpendam selama puluhan tahun. Pengakuan Nenek Halimah itu begitu tulus, begitu mengharukan. Itu bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan sebuah pengakuan atas eksistensi Arif, atas kebaikannya, atas pengorbanannya. Arif menyadari bahwa di balik pernikahannya yang tidak biasa ini, ada sebuah kisah yang jauh lebih dalam daripada sekadar harta dan uang. Ada kisah tentang kemanusiaan, tentang kebaikan yang tidak terduga, dan tentang cinta yang bisa tumbuh dalam bentuk yang paling tidak konvensional. Dia telah menyelamatkan ibunya, dan dalam prosesnya, dia juga telah memberikan kedamaian terakhir bagi jiwa yang kesepian. Malam itu, setelah pengakuan Nenek Halimah yang mengharukan, Arif tidak tidur. Dia terus menjaga Nenek Halimah, duduk di sampingnya, memegang tangannya yang semakin dingin. Napas Nenek Halimah semakin pendek dan dangkal. Arif tahu bahwa saatnya sudah dekat. Meskipun dia sudah menyiapkan diri, rasa sedih tetap menyelimuti hatinya. Wanita tua yang eksentrik ini, yang awalnya hanya ia pandang sebagai jalan untuk menyelamatkan ibunya, kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Menjelang dini hari, tepat saat azan subuh berkumandang dari masjid desa, Nenek Halimah membuka matanya. Sebuah senyum tipis, damai, terukir di wajahnya yang kini tampak lebih tenang. "Arif," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Arif segera mendekat. "Saya di sini, Nek. Aku tidak menyesal," katanya. Napasnya terputus-putus. "Kau adalah kebaikan yang dikirim Tuhan." Arif merasakan air mata kembali membasahi pipinya. Dia menunduk, mencium kening Nenek Halimah. Kening itu
terasa dingin. Jaga dirimu dan ibumu. Nenek Halimah berbisik lagi, lalu menutup matanya. Napasnya berhenti. Senyum tipis itu masih terukir di wajahnya. Nenek Halimah telah pergi. Dia pergi dengan tenang, tanpa penderitaan, dengan senyum damai di wajahnya. Arif duduk di sana, memegangi tangan Nenek Halimah yang sudah tak bernyawa. Dia tidak menangis meraung-raung, namun air mata terus mengalir tanpa henti. Dia merasa kehilangan. Dia telah kehilangan seorang teman, seorang ibu pengganti, seorang wanita yang telah menunjukkan kepadanya arti sebenarnya dari kebaikan dan pengorbanan. Kabar meninggalnya Nenek Halimah menyebar dengan cepat di desa. Para tetangga datang melayat, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan rasa hormat. Mereka melihat Arif yang duduk di samping jenazah Nenek Halimah. Wajahnya sembab dan menyadari bahwa di balik pernikahan aneh itu ada sebuah ikatan yang tulus. Pemakaman Nenek Halimah berlangsung sederhana, namun dihadiri oleh banyak warga desa. Mereka yang dulunya berbisik-bisik dan mencemooh, kini menunjukkan rasa hormat. Arif, sebagai suami, memimpin prosesi pemakaman. Dia mengurus segala sesuatunya dengan teliti, memastikan Nenek Halimah mendapatkan perpisahan yang layak. Setelah pemakaman, Arif kembali ke rumah Nenek Halimah. Rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aroma melati dan dupa masih ada, namun kini terasa lebih melankolis. Dia duduk di kursi goyang yang biasa diduduki Nenek Halimah, merasakan kekosongan yang ditinggalkan wanita tua itu. Beberapa hari kemudian, Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat datang untuk mengurus surat wasiat Nenek Halimah. Arif telah tahu isinya sejak Nenek Halimah menyerahkan berkas-berkas warisan kepadanya. Namun dia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Pengacara Nenek Halimah, seorang pria tua yang serius dari kota, membacakan surat wasiat di hadapan Arif dan para saksi. Isi surat wasiat itu mengejutkan semua orang. Nenek Halimah tidak hanya meninggalkan harta kekayaannya kepada Arif, tetapi juga semua tanah dan propertinya. Sebuah warisan yang sangat besar, jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan Arif. Namun, ada satu pesan tertulis khusus untuk Arif. Untuk Arif, suamiku, aku tahu kau tidak pernah benar-benar mencintaiku sebagai istri. Dan itu tidak masalah. Kau telah memberiku sesuatu yang lebih berharga dari cinta. Kau memberiku kedamaian, kebersamaan, dan alasan untuk tersenyum di hari-hari terakhirku. Gunakan warisan ini untuk hal-hal baik, nak. Jangan pernah lupakan ibumu. Dan ingatlah, kebaikan sekecil apapun akan selalu berbuah manis. Jadilah berkah bagi orang lain, seperti kau telah menjadi berkah bagiku. Dengan kasih sayang tulus, Halimah. Mendengar pesan itu, air mata Arif kembali menetes. Bukan hanya karena warisan itu, tetapi karena pengakuan tulus dari Nenek Halimah. Dia telah memberikannya kebaikan, dan Nenek Halimah membalasnya dengan kepercayaan yang tak terhingga. Warisan itu, lebih dari sekadar uang atau tanah, adalah amanah, sebuah tanggung jawab besar. Para tokoh desa terkejut dengan kebesaran hati Nenek Halimah dan juga jumlah warisan yang tak terduga. Mereka akhirnya mengerti bahwa pernikahan Arif dengan Nenek Halimah bukanlah sekadar transaksi demi harta, tetapi sebuah takdir yang telah mempertemukan dua jiwa yang saling membutuhkan. Meskipun dengan cara yang tidak biasa. Arif, yang dulunya dicemooh, kini dipandang dengan rasa hormat dan kekaguman. Arif tahu bahwa hidupnya telah berubah total. Dia tidak lagi miskin, dan ibunya sudah sehat. Namun, dia juga tahu bahwa tanggung jawabnya tidak berhenti di situ. Warisan ini adalah amanah, dan dia berjanji akan menggunakannya dengan bijaksana sesuai dengan pesan terakhir Nenek Halimah. Warisan sejati Nenek Halimah bukanlah kekayaannya, melainkan pelajaran tentang kebaikan, pengorbanan, dan bagaimana cinta bisa tumbuh dalam bentuk yang paling tidak terduga. Setelah Nenek Halimah tiada dan semua urusan warisan selesai, Arif tidak langsung menikmati kekayaan yang kini dimilikinya. Pesan Nenek Halimah, jadilah berkah bagi orang lain, terus terngiang di benaknya. Dia tahu warisan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebaikan yang lebih besar. Ibunya, Bu Siti, juga terkejut dengan jumlah kekayaan yang tiba-tiba mereka miliki. Arif akhirnya menceritakan seluruh kisah pernikahannya dengan Nenek Halimah, termasuk pengorbanan yang dia lakukan demi ibunya. Bu Siti menangis, bukan karena sedih, melainkan karena haru dan rasa bangga yang meluap-luap. Anakku, bisiknya, memeluk Arif erat-erat.
Kau adalah anak yang mulia. Ibu tidak pernah menyangka kau akan sejauh ini demi ibu. Dia mengerti semua pengorbanan yang telah dilakukan Arif. Dan dia bersyukur atas takdir yang telah membawa putranya pada sebuah jalan yang tidak biasa, namun berakhir dengan kebaikan. Arif mulai merealisasikan amanah Nenek Halimah. Dia memperbaiki dan memperluas gubuknya menjadi rumah yang lebih layak untuk ibunya. Namun, fokus utamanya adalah untuk desa. Dia ingat bagaimana dia berjuang mencari uang untuk operasi ibunya. Dan dia tidak ingin ada anak lain di desa itu yang merasakan keputusasaan yang sama. Dengan persetujuan dan dukungan dari Bu Siti, dan dengan bantuan Pak RT serta tokoh masyarakat, Arif mulai membangun sebuah klinik desa yang modern. Klinik itu dilengkapi dengan peralatan dasar dan 1 perawat purna waktu. Dia juga mendanai program kesehatan keliling untuk warga yang tinggal di pelosok. Namanya menjadi buah bibir. Bukan lagi sebagai pemuda gila harta, melainkan sebagai dermawan desa. Tak hanya itu, Arif juga melihat bagaimana anak-anak desa, seperti dirinya dulu, kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, dia memutuskan untuk menggunakan sebagian besar warisan Nenek Halimah untuk membangun sekolah dasar yang representatif. Di desa, sekolah itu dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik, buku-buku baru, dan bahkan beasiswa untuk anak-anak cerdas dari keluarga kurang mampu. Dia juga merekrut guru-guru berkualitas dari kota, memastikan anak-anak desa mendapatkan pendidikan terbaik. Rumah Nenek Halimah tidak dijual. Arif merawatnya dengan baik, menjadikannya sebuah museum kecil yang berisi barang-barang peninggalan Nenek Halimah, dan beberapa bagiannya digunakan sebagai ruang pertemuan komunitas. Aroma melati dan dupa tetap ada, seolah menjadi pengingat akan kehadiran Nenek Halimah, sang pemberi harapan. Setiap hari, Arif bangun dengan perasaan bersyukur. Dia melihat ibunya yang kini sehat dan ceria, seringkali membantu di klinik desa, atau mengajar kerajinan tangan kepada anak-anak. Dia melihat anak-anak desa yang riang gembira, belajar di sekolah yang dia bangun. Dia melihat warga desa yang kini memiliki akses kesehatan yang lebih baik. Semua itu adalah berkat pengorbanan yang dia lakukan, dan berkat kebaikan Nenek Halimah. Arif tidak pernah melupakan Nenek Halimah. Setiap tahun, pada tanggal kematiannya, dia akan mengunjungi makam Nenek Halimah, membersihkan nisan, dan menaburkan bunga melati, bunga kesukaan Nenek Halimah. Dia akan duduk di sana, menceritakan semua perkembangan di desa, seolah Nenek Halimah masih bisa mendengarnya. Dia akan selalu mengingat pesan terakhir Nenek Halimah, jadilah berkah bagi orang lain. Kisah Arif menjadi legenda di desa, sebuah kisah tentang pengorbanan anak kepada ibunya, tentang pernikahan yang tidak biasa, dan tentang bagaimana sebuah amanah dapat mengubah kehidupan banyak orang. Arif, yang dulunya seorang buruh serabutan yang putus asa, kini adalah seorang pemimpin komunitas, seorang dermawan, dan simbol harapan. Dia telah menemukan bahwa harta sejati bukanlah kekayaan materi, melainkan kebaikan yang bisa kita sebarkan kepada sesama, dan bahwa cinta, dalam bentuknya yang paling murni, akan selalu menemukan jalan untuk menyelamatkan, bahkan di tengah keputusasaan yang paling gelap sekalipun. Ini adalah kisah Arif, pemuda yang rela menikahi seorang nenek berusia 97 tahun demi menyelamatkan ibunya, dan pada akhirnya menyelamatkan seluruh desanya.